kenapa kalau Al-Quran itu jelas, terperinci, memberi petunjuk, kenapa ibu bertanya kepada orang lain tentang Al-Quran tersebut? Apakah bagi ibu Al-Quran itu tidak jelas? Silakan. Loh, kok di mute? Halo, Bu Miayam? Oh, Aduh, apakah pertanyaan saya terlalu sulit atau bagaimana ya? Oke, kita coba. Nggak tahu ya, nggak ada loh yang ini, dia terpental sendiri ya. Saya tidak tahu apa dia mengeluarkan diri sendiri atau bagaimana, saya tidak ngerti. Oke, kita sapa dulu ini Albert Tot 926. Selamat pagi menjelang siang dari Kristen kah? Atau dari mana? Silakan Bang Albert. Bukan yang nyembah orang mati. Orang mati jadiin Tuhan. Bukan menyembah orang mati. Baik, baik. Saya konfirmasi dulu. Baik. Nyelamatin diri sendiri nggak bisa. Baik, terima kasih Bang. Baik. Kita minimal bisa nyelamatin ya. diri sendiri sebelum nyelamatin umatnya. Sebentar, Albert. Kalau datang tahu sembahannya. Albert mau bertanya, mau diskusi atau mau menghujat? Ini dalam rekaman ya, hati-hati kamu. Nats banyak bacotin dari tadi nih. Albert, ini sebentar Bang. Albert, biar kita ngobrolnya pelan-pelan satu persatu, Albert ya. Maksudnya banyak nanya, ditanya balik nggak bisa ngejawab. Tadi kamu bilang bukan penyembah orang meninggal. Baik, mantap sekali ini. Mati ya mati, nggak ada itu manusia bisa hidup lagi. Kalau penghujat kayak gini jadi terbangin aja. Jadi Albert, begini Albert. Pertanyaan saya sama kamu begini Albert. Kalau, udah meninggal Albert. Nathan. Udah kirim ke neraka dia. Rizka, gimana Rizka? Gimana ini? Waduh, kok nggak ini kamu? Bentar, adik Halo, saya. Bentar. Oh, oke, lagi sibuk ya. Baik. Waduh, mana dia? Hilang lagi teman-teman. Kita masih menunggu Rizka ya, yang lagi sibuk mungkin dia. Dan kita sambil menaikkan satu orang, ini ada Rafael dari Yubi. Yubi, ya sebentar Bang Edis ya. Yubi, kamu di sini yang rapi ya, jangan aneh-aneh lagi ya, karena para apologet TikTok sudah bersepakat untuk tidak menaikkan kamu. Tapi tempatnya Bang Edis kan ini mungkin pertama kali atau bagaimana, jadi harus rapi. Tolong ya, supaya tidak mempermalukan jemaatmu, juga tidak memusingkan di TikTok ini ya. Makasih Bang Edis, silahkan. Pengikut orang meninggal itu sopo? Oke, Yubi. Apakah kamu pengikut Muhammad? Pengikut orang meninggal itu siapa? Aku tanya. Iya, ini lagi saya mau jawab. Apakah kamu pengikut Muhammad? Halo, ada nggak suaranya? Suaranya ada nggak? Kencang. Suaramu jelas banget loh di sini, Yubi. Suaramu jelas di sini. Ya, pengikut orang meninggal itu siapa, Dis? Karena gini, sebenarnya manusia itu kan pada hakikatnya. Saya sambung dulu sebentar, Yubi. Kita ngobrol sama Bu ini tadi kepental dia. Ibu Miayam enak kok Bu? Kok tadi terpental? Koneksinya jelek. Koneksi jelek. Oke Bu, tadi kita lanjutkan yang tadi Bu ya. Kalau memang Quran itu jelas ya, memberi pengertian atau memberi petunjuk, kenapa ibu bertanya kepada orang lain? Apakah ibu tidak percaya dengan perkataan Quran bahwa Quran itu jelas?
Ya, mohon maaf sebelumnya, tapi saya nggak bertanya sama sekali. Saya kalau nggak bertanya, yang bertanya itu yang lain. Kalau saya itu nggak pernah bertanya, karena di Al-Quran itu sudah jelas. Oh, ibu nggak pernah bertanya kepada Nggak pernah bertanya. Saya cuma heran kenapa di sini itu pada mem- mempeributkan soal agama. Kalau agama itu kan di Indonesia juga sudah ada 5. Maksudnya itu kan satu Indonesia itu bisa berharap memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi kenapa harus diributkan itu loh? Nggak ribut kok, Bu. Di sini kita berdiskusi, Bu, tidak ribut. Kita berdiskusi, kita bertanya jawab, tidak ribut begitu, Bu. Halo? Lanjut, Bang Edis, lanjut, jelas. Ya. Jadi begini, Bu. Jadi ibu ini tidak memakai kitab tafsir. Halo? Ibu ngomong apa, Bu? Ditanya juga, Bu. Ya gimana? Ibu mie ayam? Gua aja yang jawab, Dis. Gimana, Dis? Oh ya, kayaknya ibu mie ayam kayaknya agak terkendala ya. Gini ala Yubi, kita ini Ya. kalau diskusi yang baik itu menjadi ilmu bagi para penonton. Kalau kita cuma ngoceh-ngoceh bau gak jelas Iya, rebut-rebutan betul. ngomong kan gak enak, ya kan? Betul, jangan ngoceh-ngoceh pertanyaanmu ya, Dis ya. begini. Iya. Oke. Jadi gimana? Jadi gini ala Yubi, Muhammad itu pemimpinmu atau tidak? Iya, cuman gini, dalam Islam itu manusia itu tidak ada yang meninggal. Jangan cuman Kenapa? Karena Jangan cuman dulu. definisi kematian, dengar Jangan dulu. cuman dulu ala Yubi. Definisi jangan kematian cuman itu sebenarnya berpindahnya alam ruh dari alam dunia ke alam barzah begitu. Jadi begini ala Yubi, apakah kamu dipimpin oleh orang yang meninggal? Tidak ada yang meninggal. Tidak ada yang meninggal. Kalau meninggal itu dikatakan lenyap, tidak ada manusia yang lenyap. Oke, berarti waktu Yang ada Umar hanya bin perpindahan Khattab alam mencabut- saja begitu. Oke, berarti waktu Umar bin Khattab mencabut pedangnya, lalu dia mengatakan barang siapa yang berani mengatakan bahwa Muhammad meninggal akan kamu Zut! Akan. Lalu Abu Bakar mengingatkan dia dengan mengatakan barang siapa yang menyembah Muhammad ketahuilah Muhammad sudah meninggal, dan barang siapa yang menyembah Allah ketahuilah bahwa Allah hidup. Nah, Iya, yang saya cuman tanyakan gini, sama kamu, definisi meninggal itu apa bukan waktu- manusia itu sebentar lenyap gitu loh. apa Itu harus waktu dipahami. apa waktu Umar bin Khattab mengatakan Muhammad itu Abu Bakar mengatakan Muhammad meninggal itu dia salah. Iya, makanya definisi meninggal itu apa dulu? Kalau dikatakan meninggal itu manusia itu lenyap, tidak. Manusia meninggal itu ruhnya pindah ke alam Apa? lain. Terus apa meninggal? Terpisahnya ruh dengan jasad, di mana ruh itu pindah ke alam barzah gitu. Oke, baik. Oke, jadi pertanyaannya saya adalah apakah Anda dipimpin oleh orang yang meninggal? Yang tepat itu dipimpin orang yang ruhnya ke alam barzah. Nah, alam barzah orang beriman itu di mana? Di langit. Begitu. Jadi apakah Anda Dan nyambung dipimpin oleh lu, orang yang Yubi. meninggal? Seperti halnya Yesus dikatakan naik ke langit, betul. Semua manusia beriman pun alam barzahnya itu di langit, termasuk para nabi. Nggak nyambung nih orang. Muhammad sudah bangkit. Muhammad sudah bangkit. Bangkit ngapain bangkit? Toh tidak lenyap? Kan secara ruh dia hidup Kepala secara ruh. Teman-teman sakit kepala saya teman-teman, mungkin bisa dilanjutkan teman-teman. Nah, Saya nyerah kan nyerah. Belum 5 menit nyerah kok nyerah Dis. Anak kayak gini pikirannya masih anak SD umur 6 tahun lah. Makanya harus diluruskan dulu definisi meninggal Oke, itu bukan silakan, Muhammad lenyap. Muhammad Iqbal Yubi. silakan naik, coba Gitu menggantikan loh. Anda. Yubi, Silakan. PR lu sama gua masih banyak. Nah, kan cari yang lemah nih. Kok Yubi. ketakutan cari yang lemah? Yubi, Wah, PR lu gimana si sama Gafir gua ini? masih banyak. Kamu Yubi, kamu nggak Gafir jelas ini PR lah lu Yubi. sama Nggak gua jelas. masih banyak. Alibi. Mohon maaf lah Yubi, kamu nggak jelas loh. Ditanya apa? Kamu itu kemana? Iya. Ditanya Maklum, yang apa? Di ini apa? Itu loh.
cobalah yang ini dikit lah. Biar kita diskusinya enak gitu loh. Ada ilmu yang dipetik. Iya, Ya, maklum Bang jangan- Edis. Dia jangan itu Bang nggak tahu Edis. apa-apa. Dia itu Bang nggak tahu apa-apa Bang Edis. PR dia sama aku aja masih banyak. Betul. Ya, Rizka sudah bisa bicara. Ya, saya boleh Ya, bertanya sama tidak? Ya, kita belum selesai loh Rizka tadi. Tadi itu kan kita sedang membahas, kamu kan bilang bahwa ruhana itu Jibril. Ya, Nah, kamu bilang itu dapat dari buku-buku kitab-kitab tafsir. Nah, yang saya tanya sama kamu, apakah kamu tidak percaya bahwa Quran itu adalah kitab yang jelas? jelas. Nah, kalau Al-Quran itu kitab yang jelas, kenapa kamu harus bertanya kepada orang lain tentang isi Al-Quran? Memahami isi Al-Quran tidak bisa dibaca begitu saja, Bang Edis. Bukan. Berarti jelas Kita kan Quran itu? memahami isinya, yang diturunkan Al-Quran itu memang sempurna, cuman kita yang memahaminya itu gimana? Kan begitu. Oke. Ya, kitab yang memberi petunjuk itu Quran atau ulama? Apa? Yang memberi petunjuk itu Quran atau ulama? Yang memberi petunjuk di Allah. Iya, melalui Quran. Ya, melalui Oke. malaikat Jibril diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dimushafkan kepada sahabat lain. Panjang dulu Rizka. Nanti kita waduh, ini kamu Ya, saya Oke, jelaskan jadi kamu dulu dong. jadi kamu ingin menguji saya bahwa saya itu betul-betul telah mempelajari Quran 10 tahun ya. Gini Rizka, coba kamu Ya. tunjuk di Quran mana dari Al-Fatihah sampai Anas itu bahwa Quran itu adalah firman Allah kepada malaikat Jibril terus diwahyukan kepada Muhammad. Di Quran mana? Di Quran mana? Kan kamu bilang Baik. Quran itu adalah wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Muhammad. Ya, Oke, di ayat Quran mana itu? Yang kamu bilang itu? ya soalnya nggak ada semua di Al-Quran itu, ada hadis juga. Bentar ya, saya lihat kitab saya dulu. Oh, hadis lagi. Pikir saya dalam Quran. Ya kan nggak langsung ke Al-Quran sejarahnya, Bang. Jadi yang memberi petunjuk itu Quran atau hadis? Al-Quran? Loh, kok kamu ngambilnya dari hadis? Ya kan dari hadis itu perkataan dari Nabi saya. Kalau Al-Quran itu langsung turunnya dari Allah, firman Allah gitu. Ini saya bantu jawab. Sebentar, Ya, saya bantu jawab. Oh ya, silakan Muhammad Iqbal. Kayaknya Rizka juga kesulitan ini. Ya, silakan. Ya, surat Al-Baqarah ayat 97. Itu barusan kemarin kita bahas loh. Iya, itu tentang Jibril yang menurunkan Al-Quran. Baik. Saya kasih kamu kalimat contoh sederhana ya, Iqbal ya. Nih, saya buat kalimat begini. Barang siapa yang memusuhi presiden, maka ketahuilah dia bla 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 bla. Dia di situ merujuk ke barang siapa atau kepada presiden? Situ. Gini, Anda tidak paham Muhammad gramatikal Iqbal. bahasa Arab. Iya, Muhammad saya Iqbal. jawab. Saya Sebentar, jawab sekarang. Iqbal. Iqbal, Anda mempelajari 10. saya ulangi Iqbal ya, saya ulangi Iqbal. Barang siapa yang memusuhi presiden, maka dia di situ presiden atau barang siapa? Gini, saya jawab dulu ya. Saya jawab pakai gramatikal Iqbal, bahasa Arab. Anda kalau nggak kamu ngerti nggak gramatikal bisa- bahasa Arab. Sebentar Iqbal. Saya di Iqbal, situ sebelum- mahdzuf. sebelum Ada sesuatu ke yang terhapus. gramatika, Anda katakan Iqbal, Anda tahu bahasa Iqbal. Arab. Sebelum ke bahasa Arab, saya mau tanya dulu sama kamu bahasa Indonesia. Ya. Oke. Kalau ada kalimat begini, barang siapa yang memusuhi presiden, maka dia di situ presiden atau barang siapa? Barang siapa? Baik, mantap. Sekarang kita ke Al-Baqarah 97 yang kamu bilang. Oke. Ayatnya siap. berbunyi bagaimana? Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalhu ala qalbik. Oke, bahasa Indonesianya? Barang siapa yang memusuhi Jibril, maka dialah. Oke, stop di situ dulu. Dia di situ Oke. merujuk ke siapa? Dia di situ kembali ke Jibril. Oh, ini kamu udah standar ganda ini. Tadi dalam bahasa Indonesia kamu bilang ke barang siapa? Anda tidak mengerti gramatikal bahasa Arab. Di situ mahdzuf. Gramatikal bahasa Arab. Nah, Gramatikal bahasa Anda Arab gimana lagi nih?
di sini di kitab, semua kitab lugha bahasa Arab itu namanya mahdhuf, dihapus. Oke. Maknanya itu gini. Saya jelaskan dulu. Anda tadi jelaskan, saya diam. Satu orang saya barang siapa yang jadi tafsiran secara bahasa itu, saya bicara secara gramatikal bukan secara tafsir. Barang siapa yang memusuhi Jibril, falyaf'al, silahkan, monggo, begitu maknanya Bang. Fa innahu, fa di situ sabab, fa itu ataf. Maka dia telah menurunkan Al-Qur'an kepada qalbika, kepada hatimu Muhammad dengan izin Allah. Kalau kembali kepada Allah di situ seolah-olah Allah yang memusuhi Jibril, maka seharusnya dalam kitab terjemahan dalam bahasa Indonesia itu menggunakan huruf D besar, karena itu akan kembali kepada Allah. Oke, terima kasih. Saya sapa dulu ya, ada Bang saya nih. Halo Bang Jono, gimana kabar Bang? Halo, kabar baik Bang Edis, gimana kabarnya? Waduh, ini lama kali ini. Amin, senang sekali. Saya tanya balik sekarang. Anda mempelajari Al-Quran 10 tahun ya? 10 tahun ya? Iya, yang secara intensif ya. Kalau secara intensif. Lebih. Ya. Kalau secara Anda mengerti gramatikal bahasa Arab enggak? Anda mengerti gramatikal bahasa Arab enggak? Ya, bagaimana contohnya? Ya, contohnya alhamdu, misalnya di surat Al-Fatihah, alhamdu itu kedudukannya sebagai apa? Secara gramatikal, saya tidak membicarakan tentang tafsir. Kedudukan bagaimana maksudnya? Nah kan, Anda tidak paham gramatikal. Tidak ada seorang ulama muslim pun mempelajari Al-Quran itu gramatikal. Anda tidak tahu gramatikal. Iya, yang Anda maksud gramatikal itu apa? Kamu tahu gramatikal itu apa? Ya, gramatikal itu bahasa Arab itu ada namanya nahwu, yang saya tanya sama kamu, balaghah. Yang saya tanya sama kamu, gramatikal itu apa? Arti gramatikal? Gramatikal itu ya bahasa, bagaimana kedudukan suatu kata dalam satu kalimat. Lu gramatikal aja nggak ngerti, mau sosokan pinter lu. Gak salah. Saya belajar gramatikal bahasa Arab. Kamu jangan lompat. Ya, kamu jangan lompat dulu kemana? Ya, kamu jangan lompat. Ya, Anda bisa nggak ya gramatikal? Ngerti nggak gramatikal bahasa Arab? Oke, baik. Bang Edis. Kita itu belajar nahu. Sebentar, gini. Jadi nggak harus nggak. Baik, terima kasih Rizka dan Iqbal. Ya. Baik, terima kasih. Rizka, gini. Coba tunjuk di ayat Quran bahwa memahami Quran itu harus paham nahwu sorof, harus paham gramatikal bahasa Arab. Di ayat Quran mana? Kalau ada, saya tutup TikTok saya ini. Di ayat Quran mana coba? Saya jawab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Tadi yang Anda bacakan, bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Oke. Bahasa Arab itu baik, dengan bahasa Arab. Iya. Baik. Suaramu delay nih. Dengan bahasa Arab yang jelas. Baik. Di dalam Al-Qur'an ada satu ayat berbunyi seperti ini. Di dalam Al-Kahfi ayat yang ke-9. Ya. Di situ ada kata-kata ar-raqim. Apa arti itu? Menurut gramatikal, menurut nahwu sorof yang kamu dengung-dengungkan apa? Ar-Raqim. Ya, apa itu? Surat apa? Al-Kahfi ayat berapa? Kamu kan ayat berapa? Al-Kahfi ayat 9. Saya pegang teguh ya, gramatikal katamu yang kamu pelajari itu grammar. Saya pegang teguh itu omonganmu. Silakan. Apa itu rokim? Menurut grammar, menurut nahwu sorof bahasa Arab. Silakan. Anda tidak tahu ya, gramatikal itu tidak ada maknanya dengan tafsir, bukan tidak ada hubungan dengan tafsir. Dia tidak membicarakan tentang makna. Oke. Jadi ar-rokim itu bahasa apa? Sebentar. Iya, bahasa Arab. Ar-rokim itu bahasa apa? Ar-rokim. Saya jelaskan apa artinya? Bukan secara arti gramatikal itu. Gini loh, saya jelaskan.
anna ashabal kahfi warraqimi. Warraqimi di sini kedudukannya apa itu raqim? sebagai ataf dengan ataf huruf waw. Begitu cara menjelaskan gramatikal. Iya, apa itu? Iya, apa? Anda tahu apa itu ataf? Saya tanya sekarang. Terputus. Bang Edis, suaranya. Maksud Bang Edis dengan gambarnya Pak Iqbal, coba terangkan arti Rocky gitu loh. Bang Edis, monitor. Halo Pak Iqbal. Silakan Pak, coba diterangkan arti Rocky dengan yang tadi Bapak sebutkan itu, gambar itu tadi. Kira-kira apa artinya? Halo, Pak Iqbal. Oh. Udah ada yang lapar.